Kisah ini dimulai dari keluarga Mullins. Samuel merupakan seorang pembuat boneka kayu. Dia mengerjakan berbagai pesanan dan tak jarang membuat sebuah boneka yang limited edition, seperti yang baru saja dia selesaikan. Anak perempuannya yang bernama Annabel selalu mengajaknya untuk bermain peta umpet. Annabel memberikan secari kertas dan ayahnya nanti yang akan mencarinya. Sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Esther, istri dari Samuel sendiri, menikmati kehidupan yang mereka jalani. Annabel sangat menyukai lagu You Are My Sunshine. Lagu itu seolah menggambarkan akan dirinya. Hari Minggu, mereka pergi ke gereja di kota. Salah satu rekanan dari Samuel menanyakan boneka buatannya. Esther memberitahu kalau boneka sudah siap dan bisa diambil. Dalam perjalanan pulang, mobil yang mereka tumpangi mengalami pecah ban. Ada sebuah mobil yang sedang melaju kencang ke arah mereka. Salah satu baut menggelinding dan ketika hendak diambil oleh Annabel, mobil tersebut menabrak anak kecil itu hingga akhirnya tewas. 12 tahun kemudian, di pinggir jalan tempat meninggalnya Annabel telah dipasang seperti tugu peringatan. Ada sebuah mobil menuju ke rumah Samuel, mobil dari panti asuhan, dan Samuel bersedia untuk menampung anak-anak itu di dalam rumahnya. Janice dan Linda, dua anak yang sangat dekat, dan mereka berjanji satu sama lain untuk tidak meninggalkan jika ada orang yang mengadopsi mereka. Pastor memberitahu kepada anak-anak kalau mungkin mereka akan jarang melihat Esther, istri dari Samuel, karena sedang sakit. Sampailah mereka di sebuah rumah yang cukup besar dan cukup terpencil. Samuel sendiri menyambut kedatangan mereka. Suster Charlotte berterima kasih dan juga dia memberitahu kalau salah satu anak asuhnya ada yang harus menggunakan tongkat bantu karena dulu dia mengalami polio. Suster berjanji kalau hal itu tidak akan menjadi sebuah beban. Mereka semua sangat kagum dengan rumah itu karena besar dan bahkan ada televisi di sana yang sepertinya mereka jarang melihat. Selain itu, mereka seolah baru melihat perabotan yang baru di rumah tersebut. Samuel menunjukkan kamar mereka yang berada di lantai atas. Suster meminta dirinya dan Janice agar bisa di bawah karena Janice akan kesulitan untuk naik ke tangga. Namun di tangga itu sudah dipasangi lift yang dulunya Samuel membuat itu untuk istrinya. Mereka pun saling berebut mencoba hal itu setelah Janice tentunya. Janice menemukan kamar tidur yang sangat besar dengan 4 tempat tidur. Sayangnya kamar itu direbut oleh Carol dan Nancy. Janice pun mengalah dan mencari kamar lain. Dia menemukan sebuah kamar dan di bagian pintu ada penanda mengenai tinggi badan. Sayangnya Samuel melarang Janice untuk masuk ke sana. Akhirnya dia pun masuk ke kamar lain dan di sana sudah ada Linda yang menempati. Mereka berdua pun berbagi ruangan. Sementara Suster Charlotte menemukan sebuah lift untuk makanan. Dia mencoba mengecek dan terkejut ketika lift itu bisa terbuka dengan sendirinya, padahal sudah ditutup sebelumnya. Nancy meminta izin untuk menelusuri sekitar. Linda yang melihat hal itu pun tertarik untuk ikut. Namun, niat itu diurungkan karena merasa kasihan pada Janice. Janice sendiri tak menyukai kalau dia diperlakukan berbeda. Akhirnya, Linda pun pergi bermain bersama teman-teman yang lain. Janice sendiri merasa sedih karena penyakit polio yang dulu pernah menyerangnya membuat kakinya mengalami kelumpuhan dan membuat dia tidak bisa berjalan normal. Ketika dia memandangi teman-temannya dari jendela, terlihat ada sosok anak kecil di belakangnya yang berjalan mendekat. Dan ketika Janice berbalik, dia menemukan kruknya sudah berada di depannya. Padahal tadinya berada di samping lemari dan itu tidak mungkin kalau terjatuh dengan sendirinya, mengingat jarak dari tempatnya cukup jauh. Makan malam pun dilaksanakan. Pada saat itu terlihat Esther, istri dari Samuel, ketika meminta bantuannya. Carol sendiri samar-samar melihat itu di kegelapan kamar. Janice yang tak bisa tidur dengan nyenyak, tiba-tiba ada secari kertas yang masuk ke dalam kamarnya. Seolah orang yang memberikan itu mengajaknya untuk bermain peta umpet. Janice mencoba mencari asal kertas itu dan kembali muncul dari kamar yang sebelumnya dikunci oleh Samuel. Namun, Janice dapat membuka itu dengan mudahnya. Banyak sekali boneka dan mainan, sepertinya itu kamar tidur milik anaknya dahulu.
Janice sendiri pun kagum dengan mainan rumah dan miniatur di dalamnya. Dia membuka lemari kecil yang ada di sana dan ada sebuah kunci dari lemari yang ada di kamar itu. Tanpa pikir panjang, Janice yang penasaran membuka lemari tersebut dan ada sebuah boneka kayu yang cukup seram. Segera, Janice menutup kembali lemari tersebut, namun pintu itu terus terbuka dengan sendirinya. Karena tak ingin melihat boneka itu, akhirnya dia menutupnya dengan kain putih. Dan dari jendela terlihat Samuel yang mendekat ke arahnya. Janice yang hendak kembali terkejut karena ada kain putih dengan bentuk seperti manusia mendekat ke arahnya. Namun ketika terbuka, tak ada sesuatu yang nampak di balik kain tersebut. Segera Janice berlari keluar dari kamar dan anehnya pintu kamar itu tertutup dengan sendirinya. Karena tak mau kena marah Samuel, dia berusaha berpura-pura tidur. Dan boneka yang ada di dalam lemari sudah menghilang. Teror akan segera dimulai. Pagi harinya, Carol dan yang lain pun membicarakan tentang Esther. Mereka menganggap kalau Samuel menyembunyikan istri yang sebenarnya di dalam sumur tua tak jauh dari rumah itu. Linda yang bersama mereka pun mengatakan kalau Esther sebenarnya merupakan orang yang baik dan dia tak ingin membicarakan hal tersebut. Dia pun mengajak bermain peta umpet dan dia yang akan bersembunyi sementara yang lain pergi mencari. Dan tentu Carol dan satu gengnya menganggap kalau itu bukanlah suatu hal yang serius. Di dalam rumah sendiri, Janice mendatangi suster Charlotte. Dia ingin melakukan pengakuan dosa. Dia mengaku salah karena telah masuk ke dalam kamar yang terkunci dan melihat ada sebuah boneka aneh. Suster mencoba memperingati Janice setelah apa yang dilakukannya. Menurutnya, Janice harusnya tak melakukan itu karena Samuel sudah mengizinkan mereka tinggal. Dia harus menghormati Samuel sebagai tuan rumah dan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Dan jika mereka melanggar larangan yang ada, mungkin bisa jadi mereka harus mencari rumah penampungan yang baru dan terusir dari rumah tersebut. Dan sebagai penembusan dosa, Janice harus membantunya beres-beres. Linda sendiri datang dan kebingungan mencari tempat untuk bersembunyi. Dia pun memilih ruang di bawah tangga. Sementara Carol dan yang lainnya pergi ke gudang dan di sana ada scarecrow yang cukup mengerikan. Linda yang menelusuri ruang bawah bertemu dengan boneka kayu yang sedang duduk di atas kursi. Tentu hal itu membuatnya takut dan Carol berhasil menemukannya. Permainan peta umpet selesai. Samuel mengunci lift makan yang ada di kamar suster Charlotte. Menurutnya, itu bisa terbuka sendiri karena sudah termakan usia. Samuel sendiri pun memandangi foto biara teman-teman dari Charlotte. Meski teman-temannya berada jauh dan jarang terhubung dengan dunia luar, namun Charlotte mengatakan kalau dia sangat dekat dengan mereka. Ada 4 foto biarawati. Sam melihat ada 1 biarawati lagi, namun Charlotte tak tahu itu. Ya, karena itu adalah Falak. Teman-teman dari Charlotte berada di biara tempat Falak berada dan mereka menjaga di sana. Malam harinya Nancy dan Carol bercerita seram di balik selimut. Tiba-tiba senter yang mereka gunakan mati dan muncul suara lonceng yang biasa Esther gunakan untuk meminta bantuan. Mereka berdua sangat ketakutan dan ada sesuatu yang menangkap wajah Nancy. Tangan yang besar dan hitam. Mereka pun berteriak dan semua orang datang menanyakan apa yang terjadi. Nancy memberitahu kalau istri dari Samuel ada di kamarnya. Samuel menjelaskan kalau istrinya sudah tak bisa berjalan sejak lama. Siang harinya, Janice menanyakan yang dilihat Nancy semalam. Namun, Carol menambahkan kalau mereka hanya ketakutan. Janice pun mencoba membuktikan dengan mengintip Esther ketika suster Charlotte masuk ke dalam kamarnya. Suster sendiri juga pertama kali berbicara dengan Esther. Esther mengungkapkan rasa senang dan merasa rumahnya hidup kembali karena dulu anaknya sudah meninggal. Janice yang selesai mengintip dan mendengar percakapan itu melihat foto Annabelle bersama bonekanya yang tergantung di dinding. Dia membawa foto itu ke dalam kamar karena merasa ada yang aneh dengan boneka tersebut. Tiba-tiba terdengar suara musik dari kamar sebelah. Janice kembali masuk dan mematikan musik tersebut. Musik kesukaan Annabelle. Linda yang ikut masuk ke dalam kamar itu terkejut. Dia juga melihat boneka kayu itu dan menembaknya dengan sebuah mainan. Anehnya,
boneka itu malah berbalik ke arahnya. Linda yang ketakutan pun berusaha mengajak Janice untuk pergi dari kamar tersebut. Sayangnya, Janice belum mau dan dia ingin mengecek beberapa hal. Tiba-tiba rumah boneka itu menyala dengan sendirinya dan terlihat sosok Annabelle ada di sana. Sosok anak kecil itu meminta bantuan Janice. Ketika ditanya apa yang dibutuhkan, sosok Annabelle mengatakan kalau dia membutuhkan jiwanya. Janice yang ketakutan pun berusaha untuk berlari keluar dari kamar tersebut. Dia kesulitan karena sosok Annabelle itu terus mengejarnya hingga akhirnya dia dijatuhkan oleh sosok itu dari lantai 2. Hari berikutnya, Janice pulang dari rumah sakit. Kali ini, dia harus menggunakan kursi roda karena tak bisa berjalan untuk sementara waktu. Janice mendatangi Suster Charlotte yang berada di dalam rumah. Dia mengatakan kalau dirinya tidak jatuh, melainkan ada sesuatu yang melemparnya. Dia mengajak pergi untuk meninggalkan rumah itu karena ada setan yang mengincar jiwanya. Namun Charlotte mencoba untuk menjelaskan kepada Janice kalau tak ada tempat lain untuk pergi. Malam harinya Samuel memberitahu kepada istrinya kalau mungkin Janice tidak jatuh, melainkan ada yang mendorong. Dia juga merasa bersalah membawa anak-anak itu ke dalam rumah mereka. Esther mengatakan kalau itu hanyalah kecelakaan dan kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Dia menyuruh Samuel untuk menyambut anak-anak dengan bahagia. Sementara Janice yang merasa putus asa, dia menceritakan kepada Linda kalau mungkin tak akan ada orang yang mau mengadopsinya. Namun Linda terus menyemangati dan memberitahu kalau mereka akan tetap bersama. Linda pun pergi ke kamar atas sementara Janice tidur di kursi di lantai bawah. Linda mendengar musik dari kamar Annabelle. Ketika dilihat, hanya ada kursi yang sedang bergoyang di sana. Dia berjaga di pintu kamar dan mainan yang digunakan ada yang menariknya. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat cepat datang mendekat. Janice segera menarik selimutnya dan terlihat telapak kaki yang besar mendekat ke arahnya. Dan ada boneka kayu yang mengerikan sedang diambil oleh tangan setan. Pagi harinya, suster mengajak Janice untuk berjemur. Dia menyemangati Janice untuk tidak menyerah dengan keadaan. Ketika ditinggal sendirian, tiba-tiba ada yang mendorong kursi rodanya. Sosok mirip suster namun memiliki wajah yang mengerikan. Karena wajahnya tak terlihat, Janice didorong dan dimasukkan ke dalam gudang. Dia mencoba untuk kembali ke kursi rodanya. Namun muncul sosok Annabelle yang mendekat dan setan itu merasuki tubuh Janice. Suster Charlotte yang melihat gudang menemukan Janice sudah berada di kursi rodanya dan dia bersikap aneh. Dan hanya Linda yang menyadari perbedaan temannya itu. Linda sendiri menceritakan keanehan itu kepada Nancy dan yang lainnya. Carol datang dan mencoba untuk menetralkan agar teman-teman yang lain tidak takut dengan apa yang terjadi. Pagi harinya Linda merasa sedih dan menyendiri di teras rumah. Dia seolah meratapi nasib dan bingung dengan apa yang terjadi. Samuel datang dan menanyakan apa yang terjadi. Di sini, Linda menceritakan semuanya tentang Janice yang menemukan boneka di kamar yang Samuel larang dan sekarang dirinya menjadi aneh. Samuel sendiri tentu terkejut dan marah mengetahui hal itu. Harusnya boneka itu sudah disembunyikan dan tak boleh ada yang mengeluarkannya. Samuel masuk ke dalam rumah dan melihat boneka itu ada di kursi makan dan ada secari kertas. Tiba-tiba Janice datang dan berdiri dari kursi roda. Samuel mengira kalau itu adalah Janice yang biasa. Dan tiba-tiba setan itu datang dan Samuel mengarahkan salib di tangannya. Namun jari-jari Samuel patah satu persatu. Suster Charlotte yang pulang dari berbelanja menemukan Samuel yang sudah meninggal mengenaskan. Malam harinya, Linda sendiri melihat Janice yang sedang bersama boneka mengerikan itu di teras rumah. Dia pun memutuskan untuk mengambil boneka itu dan berniat untuk membuangnya ke dalam sumur. Suster Charlotte menyusul Linda dan menanyakan apa yang dia lakukan.
Menurut Linda, boneka itu membuat Janice terluka dan itu juga yang melukai istri dari Samuel. Ketika hendak beranjak pergi, terdengar suara dari sumur dan ketika Linda mengeceknya, muncul tangan yang menariknya ke dalam. Segera suster itu menolong dan terjadi getaran dari dalam sumur. Mereka berdua pun segera kembali mencari Janice. Namun, ternyata boneka kayu itu sudah kembali di sana dan Janice sudah menghilang. Suster menyuruh yang lain untuk mencari Janice sementara dirinya akan pergi menemui Esther. Esther sendiri terkejut dan meminta untuk menjauhkan boneka itu darinya. Akhirnya, dia menceritakan suatu hal rahasia. Dulu, setelah kehilangan putrinya, dia dan Samuel melakukan perjanjian dengan iblis agar bisa melihat anak mereka kembali dan iblis itu bersedia melakukannya. Iblis tersebut meminta izin untuk masuk ke dalam boneka agar bisa bersamanya selamanya. Ternyata, hal tersebut membuat iblis itu menjadi semakin kuat. Namun, Esther merasa senang meski dia tak bisa menyentuh anaknya, namun bayang-bayang Annabelle bisa mengisi kekosongan rumah mereka. Hingga suatu hari, dirinya menyadari kalau itu bukanlah Annabelle yang sebenarnya. Ketika dia datang dengan salib dan Alkitab ke kamar Annabelle, sosok Annabelle berubah menjadi setan dan menyerang wajahnya. Setan itu ternyata mencari sebuah sosok untuk bisa dirasuki dan dipilihlah Esther. Setelah kejadian itu, Esther dibawa ke gereja dan jiwanya berhasil selamat. Boneka itu dikunci di lemari dengan ditempel berbagai lembaran Alkitab yang disucikan oleh pendeta. Dan sudah bertahun-tahun hal itu terkunci di sana dengan aman. Esther mengira dengan menampung anak-anak yatim akan menebus dosa-dosa mereka melakukan perjanjian kepada iblis. Namun nyatanya, sosok setan itu muncul kembali. Carol dan Nancy menemukan Janice berada di dalam kamar dan dia bisa berjalan. Dia menyerang Carol menggunakan pisau. Segera Carol pergi dan mendatangi suster. Suster Charlotte menyuruhnya untuk menelpon polisi dan segera menunggu di luar. Ketika mereka hendak keluar, lonceng dari Esther berbunyi. Mereka berinisiatif untuk mengeceknya. Namun yang mereka temui Esther yang sudah mati dan tubuhnya terpaku di dinding dan sudah terbelah menjadi dua. Suster yang mencari anak yang tersisa didatangi oleh Janice. Namun karena setan lebih kuat dari doa suster itu, maka suster Charlotte dihajar olehnya. Sementara Linda yang hendak kabur diseret ke kamar lain. Kate yang bersamanya pun segera pergi mencari bantuan. Carol dan yang lain hendak pergi menggunakan mobil. Sayangnya, mobilnya tak bisa menyala. Nancy melihat Scarecrow di luar gudang yang harusnya itu berada di dalam. Kate yang datang pun mengejutkan mereka. Sementara, Linda yang berada di dalam mencoba untuk bersembunyi dari Janice. Carol yang masuk ke gudang terkunci di dalam dengan setan Scarecrow. Dia berusaha untuk kabur namun menemui kesulitan. Untungnya, Nancy dan yang lain berhasil membawanya keluar. Linda sendiri masuk ke dalam lift makanan dan sampailah dia di kamar milik Esther. Muncul Esther yang sudah terbelah mengejarnya. Linda pun kembali masuk ke dalam lift dan setan itu terus mengejar. Dia keluar dari kamar dan melihat Janice yang sedang merusak bonekanya. Seolah itu mengisyaratkan apa yang akan terjadi kepada Linda. Segera Linda berlari masuk ke dalam kamar Annabelle dan di sana ada boneka kayu yang menyeramkan itu. Tiba-tiba, Janice datang dan menyerang Linda. Beruntung Charlotte segera datang dan mengambil boneka itu lalu mengancamnya. Janice pun segera berbalik dan menusuk Charlotte. Untungnya, yang terkena adalah boneka kayu tersebut. Segera, Charlotte melempar Janice dan boneka tersebut ke dalam lemari dan segera untuk menguncinya. Terjadi pergerakan dari dalam lemari. Mereka semua segera keluar dan lampu di rumah itu pecah karena kelebihan daya. Polisi pun datang dan menggeledah rumah. Sayangnya ketika dilihat, Janice sudah menghilang dengan menjebol dinding. Hari berikutnya, pastor pun sudah memberkati rumah itu. Dia mengatakan kalau boneka itu sudah tidak ada iblisnya dan hanya boneka biasa. Ya tentu, karena iblisnya sekarang berada di tubuh Janice.
Boneka kayu itu pun dibawa ke kantor polisi karena tak ada yang mau menyimpannya. Mereka semua pun berpindah ke tempat lain. Di sebuah panti asuhan, ada keluarga yang ingin mengadopsi seorang anak. Dia adalah Janice, namun dirinya sudah berganti nama menjadi Annabelle, dan setan tersebut masih ada di dalam tubuh Janice. Ini kisah dari Annabelle Creation, bagaimana boneka itu bisa menjadi berhantu. Dan tentu, kisah dari Janice atau sekarang menjadi Annabelle belum selesai. Namun kita selingi dahulu untuk film berikutnya, yaitu The Nun. Karena Annabelle sendiri berlatar di tahun 1945 dan The Nun ada di tahun 1952. Dan di film The Nun sendiri menceritakan kisah mengerikan teman dari Suster Charlotte yang menjaga sebuah biara di Rumania. Kisah Annabelle sendiri berlanjut di tahun 1972 dan di film itu menceritakan 12 tahun setelah Janice atau Annabelle diadopsi dan teror kembali muncul. Terima kasih dan bersambung.